apa namanya, saya pada waktu berdoa itu, saya benar-benar enggak ngerti apa-apa, saya enggak berucap apa-apa, saya enggak ngerti gitu kan, apa yang harus saya doakan. Saya terlalu sedih dengan kisah hidup saya gitu kan. Saya menangis di situ, tapi mata saya memejam, di samping kiri kanan saya berdoa berdoa ada bahasa roh kan di situ. Mereka berdoa bahasa roh, saya semakin nggak ngerti. Tapi waktu itu ketika di pertengahan doa itu tiba-tiba ada seperti angin gitu ya, angin lewat gitu. Terus sekeliling saya itu saya rasa terang sekali. Pokoknya terang gitu kan. Terus ada ibu-ibu yang berdoa di kiri saya. Dia berdoa kan semuanya bahasa roh. Dia membisikkan kata-kata ke saya. Dia bilang, aku mengasihimu. Dia bilang gitu. Terus ibu itu bilang gini ke saya, aku melihat Tuhan Yesus menggendong kamu. Dia sangat mengasihimu. Dari situ saya rasa kayak damai sejahtera, dan tetap terang itu terjadi, dan saya merasa damai sejahtera. Saya merasa saya nggak bisa bicara apa-apa, tapi kayak saya lupa gitu dengan apa yang pergumulan saya waktu itu ya, lupa dengan permasalahan hidup saya itu. Saya menjadi berpikir gini, ternyata ada pribadi yang peduli sama saya. Ternyata ada pribadi yang yang mengasihi saya. Selama ini saya berpikir bahwa saya ini orang yang ditolak, dibuang, tidak dianggap seperti itu. Tapi ternyata ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi saya. Itu ada rasa sukacita gitu loh yang saya rasakan ketika itu. Saya enggak terasa juga air mata saya jatuh, tapi mimik muka saya ini tersenyum gitu. Saya seperti tersenyum gitu. Saya seperti senang, bahagia gitu loh. Menangis karena bahagia seperti itu. Itu yang saya rasakan pada awalnya. Nah, terus itu saya pegang, saya berpikir saya masih belum mengerti apa-apa ya tentang apa pribadi Tuhan Yesus ya. Tapi ketika saya ada dalam posisi yang seperti itu rasa percaya diri saya itu sedikit-sedikit mulai timbul gitu loh. Saya berpikir selama ini nggak ada orang yang peduli dengan saya. Saya berpikir bahwa selama ini nasib saya ini jelek banget gitu kan. Nasib saya ini kurang beruntung sekali gitu kan. Tapi setelah kejadian itu, sedikit demi sedikit rasa percaya diri saya ada. Saya berpikir bahwa ternyata ada yang peduli dengan saya. Nah, sejak saat itu saya rajin mengikuti ibadah itu ya. Saya rajin mengikuti ibadah itu sambil setiap minggu saya juga rajin ke gereja. Nah, dalam posisi seperti itu memang waktu itu saya jobless. Saya nggak punya kerjaan, dan suami saya pun dia ada di Malang, tapi dia nggak pernah pulang. Dia nggak pernah pulang ke rumah, dia nggak pernah ngurus anak-anaknya begitu ya. Dan setiap kali saya meminta pertanggungjawaban, misalnya waktunya bayar sekolah atau untuk belanja, itu kami bertengkar gitu loh. Saya sendiri sampai pikir, kok ada ya orang seperti ini gitu ya. Akhirnya itu saya jalani terus. Saya mikir bagaimana ini, terus saya harus bagaimana ini hidup bersama anak-anak gitu kan. Ya tapi memang Tuhan itu luar biasa. Saya juga tahunya juga setelah kesini ya, saya pikir bahwa memang Tuhan itu pelihara saya gitu loh. Dia bukan lepas tangan ketika saya waktu saya mau masuk Katolik, dan dia juga ketika saya terima berkat Roh Kudus yang tadi saya ceritakan, bahwa ketika saya berdoa saya dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan itu bertanggung jawab penuh gitu loh atas hidup saya. Dia pelihara saya meskipun saya nggak ada kerjaan, tapi apapun yang saya butuhkan itu tepat, itu mesti Tuhan sediakan. Saya nggak tahu juga caranya atau
dari mananya itu saya nggak pernah tahu dan saya nggak bisa berpikir tentang itu. Akhirnya saya jalani hidup saya seperti itu. Saya semakin ini ya, semakin penasaran ya, semakin penasaran. Bener ta? Ini Tuhan ini Yesus ini benar-benar ta sayang sama saya. Sepertinya itu gini loh. Saya merasa orang yang diremehkan. Saya orang yang tidak dianggap dan tidak diperlukan gitu loh. Tidak ada gunanya gitu kan. Tapi ketika satu itu saya satu waktu itu saya menerima jaman Roh Kudus, saya ada perasaan percaya diri sedikit. Tapi saya dalam hal ini masih mempertanyakan gitu. Benar tak Tuhan ini mau Tuhan Yesus ini benar-benar perhatiin saya, benar-benar mengasihi saya gitu kan. Terus saya jalani hidup saya dengan istilahnya sekalipun sengsara, tapi dia masih tetap turun tangan, dia masih tetap pelihara saya, apapun yang saya butuhkan, apapun yang saya perlukan buat anak-anak saya dan juga buat kehidupan saya pribadi, Tuhan selalu adakan, Tuhan selalu sediakan. Memang saya tidak tahu dari mananya sampai akhirnya saya juga akhirnya ditolong untuk dapat kerja kembali. Saya sempat juga waktu itu kerja jadi tukang fotokopi di sekolah anak saya, dan saya juga waktu itu gigih bahwa saya tiap minggu harus rajin ke gereja karena saya merasa kalau saya ke gereja, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, itu ada kepuasan tersendiri gitu kan. Ada kepuasan tersendiri. Jadi saya tetap pergi ke gereja, dan waktu itu saya masih gak punya apa-apa, bahkan ongkos saja gak punya. Saya ke gereja bersama anak-anak saya, jalan kaki sampai ke gereja, pulangnya juga jalan kaki. Kalau misalnya ini ada orang yang misalnya dipakai Tuhan itu ya, nunuti saya misalnya pakai mobil atau saya dibayarkan untuk ongkos gitu, seperti itu saya juga pernah saya alami gitu ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita tonton dan saksikan bersama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Baik Nurul. Saya kalau orang tahu ya, saya berasal dari Lombok, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, maaf. Ini karena bapak saya orang Lombok, tapi saya lahir dan besar di Malang, di Jawa Timur. Sampai sekarang saya juga masih di Malang. Dulu memang saya dilahirkan dan saya ada di lingkungan Muslim ya, karena orang tua saya dua-duanya orang Muslim. Saya juga sama seperti anak-anak Muslim lainnya, tiap kali belajar mengaji, terus sholat berjamaah, seperti itu yang saya lakukan. Setelah saya dewasa, saya pun masih tetap berpegang pada agama yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, satu kali saya lulusan sarjana hukum. Saya setelah selesai kuliah, saya mencari pekerjaan dan saya puji Tuhan diterima di salah satu perusahaan asing yang ada di Python. Nah, di sana saya mulai bekerja dan ya mungkin bisa dikatakan pergaulannya lebih agak kebebas gitu ya. Saya sering main dengan teman-teman saya tiap weekend, tiap Sabtu itu saya pergi ke Surabaya untuk kalau dulu istilahnya orang-orang bilang clubbing ya, kalau sekarang clubbing atau dugem seperti itu. Nah, di sana setelah saya beberapa hari ya, mungkin beberapa hari bekerja, saya bertemu dengan suami saya, dengan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami saya. Dari situ saya berkenalan dan kami menjalin hubungan. Ya, seperti itu. Nah,
sebenarnya saya juga pergumulan ya, karena perbedaan yang kami punya, beda agama. Kebetulan dia adalah dari Nusa Tenggara Timur, dia beragama Katolik dan saya Islam. Waktu itu sih saya berpikir ya pastilah orang tua saya akan menentang hubungan saya dengan dia. Ya karena masa muda kami, akhirnya hubungan kami sampai sejauh ini ya, akhirnya saya hamil seperti itu. Saya hamil dan suami saya yang dulu adalah pacar saya ini, dia mau bertanggung jawab gitu. Dia mau bertanggung jawab, dia bilang sama keluarganya untuk datang ke orang tua saya, minta saya gitu ya istilahnya. Tapi ya mereka akhirnya datang, tapi orang tua saya jelas-jelas menolak mereka gitu ya. Setelah itu saya berpikir kan, waktu itu usia saya sekitar 23 tahun. 23 tahun saya berpikir bahwa saya sempat juga punya pikiran untuk membuang apa yang sudah ada di dalam perut saya, di dalam rahim saya. Sempat juga berpikir seperti itu, tapi hati kecil saya tidak mau itu terjadi gitu kan. Dan belakangan saya tahu mungkin itu juga bagian dari rencana Tuhan, itu suara Roh Kudus untuk saya tetap mempertahankannya gitu ya. Nah setelah itu saya berpikir, karena orang tua saya menolak, saya berpikir bahwa anak saya harus lahir, harus ada seorang ayah. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah di kampung suami saya, yaitu di Flores. Jadi akhirnya saya meminta cuti dari tempat kerja saya, dari kantor saya untuk melakukan pernikahan. Nah, karena zaman tahun 1998 waktu itu kan hukum di Indonesia, hukum pernikahan, hukum perkawinan di Indonesia kan sudah melarang untuk pernikahan beda keyakinan ya. Jadi harus salah satu dipilih dari pasangan yang berbeda ini. Karena saya menikah di kampung suami saya yang mayoritas keluarganya juga orang Katolik, akhirnya saya harus menikah secara Katolik. Dan menikah secara Katolik kan ada tahapannya juga. Ada tahapan juga di sana bahwa saya sebelumnya sebelum memasuki di agama Katolik, sebelum memasuki sakramen pernikahan, saya harus melewati sakramen baptis, sakramen untuk komuni seperti itu. Nah, itu saya harus saya penuhi gitu ya. Dan puji Tuhannya keluarga dari suami saya ini mereka benar-benar urus gitu. Mau urus itu kan sampai akhirnya saya bisa melakukan semua sakramen itu. Akhirnya menikahlah kami. Nah setelah menikah saya kembali lagi ke Jawa ya. Waktu itu karena saya kerja di Paiton, jadi saya kembali ke Paiton. Sudah dengan suami saya berencana mau melahirkan di Jawa. Setelah anak saya lahir, saya juga masih belum berani untuk menemui keluarga saya yang di Malang. Oh ya, flashback lagi, saya ceritakan kembali bahwa saya adalah anak tunggal. Saya tidak punya saudara, tidak punya saudara kandung, tapi punya saudara tiri. Jadi ibu saya waktu itu punya anak laki-laki, kakak tiri saya. Tapi saya hubungan kami nggak dekat gitu loh, nggak seberapa dekat seperti itu. Jadi saya besar juga. Saya istilahnya nggak punya saudara gitu. Ada saudara sepupu apa ya semacam itu aja. Nah, setelah saya kembali ke Jawa, saya sudah menikah ya itu. Saya masih belum berani untuk ke rumah orang tua saya. Nah, setelah anak saya lahir, waktu itu anak saya umur 3 bulan atau 2 atau 3 bulan gitu. Anak saya laki-laki, anak saya yang pertama. Setelah 2 bulan usia anak saya ini, kebetulan ada momen Lebaran, Hari Raya. Nah, saya memberanikan diri untuk
datang ke rumah orang tua saya, sekaligus juga untuk meminta maaf ya, untuk silaturahmi dan meminta maaf. Tradisinya orang-orang Muslim kalau tiap Lebaran kan seperti itu. Nah, memang di sana saya diterima, tapi ya itu, saya dilarang juga untuk keluar rumah gitu loh. Jadi orang tua saya, terutama ibu saya, itu melarang saya keluar rumah supaya orang nggak tahu kalau saya ini sudah menikah dan punya anak gitu. Karena kan memang istilahnya kan saya anak satu-satunya, tapi nggak dirayakan gitu kan menikahnya. Nah, kembali lagi ke saya pribadi, sebenarnya ketika saya menikah di Flores, menikah dalam pernikahan Katolik di gereja Katolik, diberkati di gereja Katolik, saya ada pikiran bahwa oke lah, saya akan menikah saja secara Katolik. Tapi setelah saya kembali nanti, saya akan kembali lagi untuk menjalani kehidupan agama saya seperti semula, seperti sebelumnya, yaitu menjadi seorang Muslim. Mungkin saya akan sholat, akan ya ikut berpuasa seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya karena saya sibuk juga kerja, saya jadi saya seperti orang yang tidak punya agama gitu. Saya nggak pernah ke gereja, saya juga nggak sholat gitu kan. Ya, tapi saya jalani itu terus. Kemudian setelah anak saya lahir, dia sudah bisa. Nah, setelah anak saya lahir, kan anak saya ini kalau di gereja Katolik kan ada baptis, harus dibaptis anak. Nah, anak saya lahir secara dari karena bapaknya Katolik, otomatis dia juga jadi Katolik, maka saya harus ikuti sakramen baptis buat anak saya. Nah, itu saya juga ikut ke gereja. Terus setelah anak saya sudah bisa jalan, saya juga tetap ke gereja karena supaya bisa ikut sekolah minggu atau apa seperti itu. Tapi bukan di situ bukan titik balik saya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Saya ya datar-datar aja gitu kan. Kehidupan saya selama itu datar-datar aja. Ya itu aja yang saya jalani sampai kemudian lahir anak saya yang kedua. Suaranya 5 tahun bisa setelahnya lebih anak kuat saya sedikit ya, lahir. Bu? Suaranya oke, ya. Ya, baik Pak. Kemudian anak saya yang kedua lahir 5 tahun, selisih 5 tahun dari anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua lahir perempuan. Nah, kami sukacita juga dengan kelahiran anak yang kedua ini. Sudah lengkap gitu ya. Menurut saya sudah punya 2 orang anak, laki-laki juga perempuan, dan hidup saya masih seperti itu juga gitu loh. Saya kerja, waktu itu kerja di Python juga, masih di Python juga. Anak-anak saya waktu itu masih ada ibu saya, masih ada ibu orang tua saya. Nah, waktu anak saya yang kecil belum lahir, itu bapak saya meninggal. Bapak saya sakit kan, ada sakit jantung. Sakit jantung juga, paru-paru, komplikasi lah seperti itu. Ayah saya itu meninggal. Terus setelah ayah saya meninggal, beberapa bulan kemudian saya hamil anak yang kedua ini, yang perempuan ini. Nah, setelah anak saya yang perempuan lahir, sempat ibu saya yang mengasuh ya. Ibu saya yang mengasuh. Tapi usia anak saya 3 bulan, ibu saya juga dipanggil Tuhan. Ibu saya meninggal, jadi saya sendiri, saya enggak punya orang tua, saya sendiri. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa suami saya, terus saudara-saudara dari suami saya, meskipun jauh, mereka support saya seperti itu. Nah, setelah anak saya yang kecil lahir, saya tetap menjalani hidup yang seperti itu. Ya datar-datar aja ya menurut saya. Saya pergi ke gereja tiap minggu, ke gereja Katolik, ikut misa seperti itu ya, biasa gitu. Nggak ada rasa percaya atau cinta sama Tuhan Yesus, itu masih jauh gitu loh, belum ada sama sekali. Nah, ketika anak saya yang kedua ini umur 4 tahun atau 5 tahun, saya selesai kerja di Python, saya kontrak di Python, saya selesai kerja, saya berpikir bahwa anak-anak saya
harus sekolah di Malang, karena di Malang kan sekolahan jauh lebih baik daripada di Probolinggo atau di Python ya, di tempat kerja saya. Jadi akhirnya saya pulang ke Malang, saya untuk urus anak-anak saya sekolah. Karena saya nggak punya orang tua, nggak ada yang saya titipi ya istilahnya untuk mengasuh anak-anak saya harus memutuskan untuk kembali ke Malang untuk fokus urus anak-anak saya. Nah, setelah di Malang, suami saya kita usaha sendiri gitu kan. Kita usaha sendiri, sempat ada rental mobil gitu ya. Kita punya usaha, kita punya mobil, jadi kita rentalkan gitu. Kita rentalkan dan kita buka kalau dulu tahun 98 belum ada Grab, Gojek, jadi ada kita bikin taksi untuk travel yang perjalanan dari Malang ke Surabaya gitu. Nah, itu usaha yang kami jalani. Nah, setelah beberapa bulan mungkin ya kami menjalani itu, saya di rumah, saya enggak kerja, jadi yang urus suami saya murni ngurus anak-anak sama ngurus rumah. Kemudian suami saya kan kerja sampai malam, kadang jarang pulang. Saya masih ini sih masih oke, masih saya enggak berpikir bahwa dia akan meninggalkan saya atau saya cemburu berlebihan seperti itu, tidak. Satu kali saya dapat telepon dari teman suami saya, dia mengatakan kalau suami saya ini punya perempuan lain gitu loh. Dia pernah ketemu suami saya dengan perempuan lain di satu tempat gitu kan. Nah, dari situ saya kan memang dulu orangnya juga tidak punya rasa percaya diri yang tinggi gitu kan. Terus saya gampang sekali emosi waktu itu. Nah, terus akhirnya dari situlah kami mulai sering bertengkar, sering ini, dan saya juga ambil pikiran saya sendiri, saya selalu nguntit suami saya, terus memata-matai suami saya terus seperti itu. Sampai akhirnya memang itu benar-benar terjadi gitu loh. Nah, ketika saya mengetahui itu benar-benar terjadi, itu langsung saya tuh rasanya kok dunia saya ini kayak mau runtuh gitu kan. Saya ini kayak orang yang nggak berguna, orang yang sudah nggak punya siapa-siapa, terus ditinggalin suami saya dengan cara seperti ini. Itu membuat saya itu down banget gitu, down banget, dan saya merasa bahwa saya ini orang nggak berguna, orang nggak pantas gitu, orang nggak pantas untuk diperhatiin, dicintai seperti itu kan, karena saya merasa seperti itu. Dan kebetulan suami saya ini akhirnya juga mengaku kalau dia ada main dengan perempuan lain. Kebetulan perempuannya dari kota A, dan dia sih berdalihnya waktu itu dia diguna-guna lah segala macam. Karena saya memang dari awalnya saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Saya berusaha untuk saya tidak istilahnya saya memposisikan diri bahwa saya tidak mempercayainya gitu loh, bahwa ini ya memang salahmu dan salah perempuan itu gitu kan. Nah, satu kali dengan hati yang sedih, hati yang rasanya saya nangis terus sampai saya nggak mau makan, saya nggak mau berkegiatan, nggak mau ini itu, sampai kurus badan saya, nggak makan ya, sampai sakit, saya sempat kena mah akut juga karena itu. Terus akhirnya saya begini, satu kali saya mau tidur, saya itu ada teman untuk konsultasi gitu loh. Jadi ada teman yang saya percayai untuk saya bisa konsultasi dengan dia, dan kebetulan dia juga anak Tuhan, dia beragama Kristen. Nah, dia juga menyarankan saya untuk
berdoa aja. Ya memang agak sulit gitu loh, agak sulit Ya, waktu itu Ibu Nurul, saya terima. boleh Ya Pak. suaranya normal saja Bu, jangan bisik-bisik soalnya ada yang bilang suaranya Oh, hampir tidak kedengaran. Jadi suaranya normal baik aja Bu. Pak. Iya, oke. Oh ya baik, kurang dekat ininya berarti. Saya minta maaf. Bagaimana Pak? Tes. Iya, biar turun sedikit Oke. tidak apa-apa Bu. Mic-nya turun sedikit tidak apa-apa. Cuman bicara Ibu normal saja begitu. Oh ya, Tidak mengurangi powernya suara. Jadi bicaranya normal Bu. Seperti tadi oh waktu baik, di awal. Iya. baik, baik. Nah, setelah saya eh, berdoa gitu ya, setelah ini ceritanya saya mau istirahat dengan kedua anak saya, mau tidur gitu ya. Kami jam 9 gitu kan biasanya sudah tidur. Anak saya yang kecil sudah tidur duluan. Nah, saya mau tidur ini. Nah, tiba-tiba di depan kamar saya di atas itu ada kedengaran suara ledakan gitu. Nah, rumah saya kan di kampung. Di depan itu jadi rumahnya itu kan deket-deket gitu ya, dempet-dempet gitu. Di depan itu tetangga saya itu masih ribut gitu loh, karena mereka tempat ngumpul gitu ya, masih ribut, masih bicara-bicara, masih ketawa-ketawa. Tapi pas waktu ledakan itu, mereka tidak kaget. Saya sendirian yang kaget. Saya sendirian yang kaget dan tiba-tiba sepertinya itu kayak apa ya? Kayak merinding gitu kan. Terus saya pikir apa ini, saya nggak ngerti apa-apa ledakan itu kan. Terus akhirnya saya berdoa lagi, terus akhirnya tapi saya bisa tidur. Nah, besoknya saya ceritakan sama teman saya ini, dia bilang bahwa itu katanya santet gitu ya. Jadi ada yang mau mengguna-gunai saya, tapi karena itu meledak, itu artinya ada benteng, ada satu kekuatan yang melawan itu gitu loh. Jadi nggak sempat masuk, akhirnya meledak seperti itu. Nah, setelah itu saya saya sedikit percaya gitu ya bahwa apa yang dilakukan oleh suami saya atau mungkin teman selingkuhnya ini, dia mau mengguna-gunai saya, entah itu mau bikin saya sakit atau apa. Saya sedikit percaya dari hal itu. Setelah itu saya jujur saya takut, saya enggak ngerti mau harus bagaimana. Nah, satu kali karena dengan kesedihan saya yang begitu sedih, saya tiap hari menangis, tiap hari ini. Kebetulan kan anak-anak saya ini sekolah di sekolahan Katolik yang dikelola oleh suster. Jadi di situ ada susteran juga gitu. Jadi ada susteran, akhirnya, nah suster ini dengar dan saya memang sempat ditanya dan saya sempat cerita kalau saya punya masalah seperti ini. Akhirnya suster ini, salah satu suster kepalanya ini minta saya untuk ya sudah tinggal di asrama saja, tinggal di susteran saja, bawa dengan anak-anak gitu kan. Terus akhirnya saya ini karena saya sendirian, saya enggak ngerti saya harus berbuat apa, saya ikut aja gitu waktu itu. Nah akhirnya saya tinggal di susteran kurang lebih 2 bulan. Saya mengikuti hidup kesehariannya suster-suster di sana, pagi bangun berdoa, seperti itu, malam juga berdoa, terus ada ibadah, ada pendalaman Alkitab seperti itu. Nah di situ saya dikenalkan juga dengan orang yang kalau di Katolik itu ada namanya Katolik karismatik, persekutuan orang-orang karismatik. Saya diajak juga ibadah di situ. Dari kesedihan saya tetap masih sedih di situ. Saya masih sedih. Kenapa saya harus begini? Kenapa kok hidup saya ini begini sekali gitu kan? Saya nggak punya orang tua, saya ditinggalkan suami saya seperti ini. Sebenarnya keluarga dari suami saya sih sayang ya sama saya. Hanya karena kami kan terpisah jarak yang jauh. Mereka kan ada di NTT, sementara saya ada di Malang. Jadi saya merasa saya ini sendirian, saya nggak punya siapa-siapa gitu loh. Saya nggak ada yang membela, saya nggak ada yang memperhatikan, saya nggak ada yang memperdulikan begitu. Nah, satu kali saya diajak ibadah
di komselnya orang-orang Katolik karismatik ini. Jadi mereka ada komsel. Ingat saya sih setiap hari Kamis Selasa waktu itu. Setiap hari Selasa ada komsel. Nah, saya selalu mengikuti. Terus kemudian ada ibu-ibu juga yang berbaik hati, saya dijemput, saya diajak sama-sama gitu kan. Nah, pernah salah satu di waktu awal saya ikut komsel itu kan di situ sudah banyak senior orang-orang lama ya. Mereka mendoakan saya, kita berdoa, terus mereka juga mendengar cerita saya, sedikit banyak mendengar cerita saya, karena waktu awal perkenalan saya disuruh sedikit bercerita gitu kan. Terus akhirnya mereka mendoakan saya. Nah, pada waktu berdoa itu saya pada waktu berdoa itu saya benar-benar enggak ngerti apa-apa, saya enggak berucap apa-apa, saya enggak ngerti gitu kan apa yang harus saya doakan. Saya terlalu sedih dengan kisah hidup saya gitu kan. Saya menangis di situ, saya tapi mata saya memejam di samping kiri kanan saya berdoa ada bahasa roh kan di situ. Mereka berdoa bahasa roh, saya semakin nggak ngerti. Tapi waktu itu ketika di pertengahan doa itu tiba-tiba ada seperti angin gitu ya, angin lewat gitu. Terus sekeliling saya itu saya rasa terang sekali. Pokoknya terang gitu kan. Terus ada ibu-ibu yang berdoa di kiri saya. Dia berdoa kan semuanya bahasa roh. Dia membisikkan kata-kata ke saya. Dia bilang, aku mengasihimu. Dia bilang gitu. Terus ibu itu bilang gini ke saya, aku melihat Tuhan Yesus menggendong kamu. Dia sangat mengasihimu. Dari situ saya rasa kayak damai sejahtera, dan tetap terang itu terjadi, dan saya merasa damai sejahtera. Saya merasa saya nggak bisa bicara apa-apa, tapi kayak saya lupa gitu dengan apa yang pergumulan saya waktu itu ya, lupa dengan permasalahan hidup saya itu. Saya menjadi berpikir gini, ternyata ada pribadi yang peduli sama saya. Ternyata ada pribadi yang yang mengasihi saya. Selama ini saya berpikir bahwa saya ini orang yang ditolak, dibuang, tidak dianggap seperti itu. Tapi ternyata ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi saya. Itu ada rasa sukacita gitu loh yang saya rasakan ketika itu. Saya enggak terasa juga air mata saya jatuh, tapi mimik muka saya ini tersenyum gitu. Saya seperti tersenyum gitu. Saya seperti senang, bahagia gitu loh. Menangis karena bahagia seperti itu. Itu yang saya rasakan pada awalnya. Nah, terus itu saya pegang, saya berpikir saya masih belum mengerti apa-apa ya tentang pribadi Tuhan Yesus ya. Tapi ketika saya ada dalam posisi yang seperti itu rasa percaya diri saya itu sedikit-sedikit mulai timbul gitu loh. Saya berpikir selama ini nggak ada orang yang peduli dengan saya. Saya berpikir bahwa selama ini nasib saya ini jelek banget gitu kan. Nasib saya ini kurang beruntung sekali gitu kan. Tapi setelah kejadian itu, sedikit demi sedikit rasa percaya diri saya ada. Saya berpikir bahwa ternyata ada yang peduli dengan saya. Nah, sejak saat itu saya rajin mengikuti ibadah itu ya. Saya rajin mengikuti ibadah itu sambil setiap minggu saya juga rajin ke gereja. Nah, dalam posisi seperti itu memang waktu itu saya jobless. Saya nggak punya kerjaan, dan suami saya pun dia ada di Malang, tapi dia nggak pernah pulang. Dia nggak pernah pulang ke rumah, dia nggak pernah ngurus anak-anaknya begitu ya. Dan setiap kali saya meminta pertanggungjawaban, misalnya
waktunya bayar sekolah atau untuk belanja, itu kami bertengkar gitu loh. Saya sendiri sampai pikir, kok ada ya orang seperti ini gitu ya. Akhirnya itu saya jalani terus. Saya mikir bagaimana ini, terus saya harus bagaimana ini hidup bersama anak-anak gitu kan. Ya tapi memang Tuhan itu luar biasa. Saya juga taunya juga setelah kesini ya, saya pikir bahwa memang Tuhan itu pelihara saya gitu loh. Dia bukan lepas tangan ketika saya waktu saya mau masuk Katolik, dan dia juga ketika saya terima berkat Roh Kudus yang tadi saya ceritakan, bahwa ketika saya berdoa saya dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan itu bertanggung jawab penuh gitu loh atas hidup saya. Dia pelihara saya meskipun saya nggak ada kerjaan, tapi apapun yang saya butuhkan itu tepat, itu mesti Tuhan sediakan. Saya nggak tahu juga caranya atau dari mananya, itu saya nggak pernah tahu dan saya nggak bisa berpikir tentang itu. Akhirnya saya jalani hidup saya seperti itu. Saya semakin ini ya, semakin penasaran ya, semakin penasaran. Bener ta? Ini Tuhan ini Yesus ini benar-benar sayang sama saya. Sepertinya itu gini loh, saya merasa orang yang diremehkan, saya orang yang tidak dianggap dan tidak diperlukan gitu loh, tidak ada gunanya gitu kan. Tapi ketika satu itu saya satu waktu itu saya menerima jamahan Roh Kudus, saya ada perasaan percaya diri sedikit. Tapi saya dalam hal ini masih mempertanyakan gitu loh, bener tak Tuhan ini mau Tuhan Yesus ini benar-benar perhatiin saya, benar-benar mengasihi saya gitu kan. Terus saya jalani hidup saya dengan istilahnya sekalipun sengsara, tapi dia masih tetap turun tangan, dia masih tetap pelihara saya, apapun yang saya butuhkan, apapun yang saya perlukan buat anak-anak saya dan juga buat kehidupan saya pribadi, Tuhan selalu adakan, Tuhan selalu sediakan. Memang saya tidak tahu dari mananya, sampai akhirnya saya juga akhirnya ditolong untuk dapat kerja kembali. Saya sempat juga waktu itu kerja jadi tukang fotokopi di sekolah anak saya, dan saya juga waktu itu gigih bahwa saya tiap minggu harus rajin ke gereja, karena saya merasa kalau saya ke gereja, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, itu ada kepuasan tersendiri gitu kan, ada kepuasan tersendiri. Jadi saya tetap pergi ke gereja, dan waktu itu saya masih gak punya apa-apa, bahkan ongkos saja gak punya. Saya ke gereja bersama anak-anak saya, jalan kaki sampai ke gereja, pulangnya juga jalan kaki. Kalau misalnya ini ada orang yang misalnya dipakai Tuhan itu ya, nunuti saya misalnya pakai mobil, atau saya dibayarkan untuk ongkos gitu, seperti itu saya juga alami, pernah saya alami gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan saya ingin melayani Tuhan gitu loh. Saya ingin kerja melayani Tuhan. Saya berpikir waktu itu, apakah saya harus tinggal di gereja, saya bersih-bersih gereja atau apa, sempat berpikir seperti itu juga gitu loh. Terus nah ini ketika saya ibadah di tempat di mana misa di gereja Katolik, saya dikenalkan sama seorang pendeta Kristen Pantekosta gitu ya. Beliau berdua ini suami istri pendeta. Saya sering sharing sama mereka. Nah dari situ saya mulai sharing gitu kan. Terus mereka undang saya untuk ikut ibadah di tempat mereka. Kebetulan jam ibadahnya mereka itu setelah ibadah saya misa di gereja Katolik. Nah beberapa kali saya jalani itu, saya rasa puas gitu ya. Ketika saya dari gereja Katolik itu kayak misalnya ya saya dikasih makan, istilahnya makan rohani seperti itu. Tapi saya masih belum puas ya. Kenyang mungkin iya, kenyang, tapi bukan kenyang yang kenyang ini ya. Tapi saya merasa belum puas gitu loh. Nah, ketika saya ikut ibadah di gereja Kristen,
saya merasa lebih dipuaskan gitu loh, merasa lebih dipuaskan, saya merasa lebih nyaman gitu kan. Itu saya jalani terus sampai akhirnya pendeta ini, suami istri pendeta ini juga ngajak saya untuk ikut pendalaman Alkitab. Nah, dari situ saya belajar, saya mengerti tentang belajar tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa, dan itu bukan kebetulan gitu, bukan kebetulan saya kira. Dan Tuhan memang sudah merancangkan itu. Memang belakangan saya tahu bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik. Dia untuk setiap ciptaannya, dia itu sudah punya blueprint ya, seperti blueprint atau rancangan yang istimewa, rancangan yang baik. Endingnya itu akan baik. Dan di situ saya juga belajar hal-hal seperti itu. Terus belajar bagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya itu seperti apa, bukan dengan kesenangan duniawi yang kelihatan gitu ya, seperti harta atau kekayaan atau popularitas atau apapun, bukan seperti itu. Tapi saya baca juga di Alkitab, dia mengasihi orang-orang, dia akan menghajar orang-orang yang dikasihinya, supaya untuk meningkatkan keimanan. Nah, di situ saya juga berpikir bahwa oh ya benar, berarti saya dengan yakin percaya bahwa saya ini termasuk orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, seperti itu. Nah, akhirnya berjalan seperti itu, saya semakin setia, saya juga semakin mengasihi Tuhan Yesus. Ya memang di perjalanannya sampai dengan saat ini banyak saya juga masih manusia daging. Saya manusia daging. Saya belajar dari itu semua. Ya itu tadi saya kembali di Ibrani 12 ya, di Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Itu ayat yang ke-7. Nah, dari situ saya juga berpikir gini, ternyata Tuhan ini menganggap saya itu sebagai anaknya ya. Berarti saya ini berharga sekali di matanya. Bahkan setelah saya belajar lagi, Tuhan ini menganggap saya itu biji matanya loh. Saya ini berharga seperti biji mata Tuhan gitu. Itu luar biasa sekali buat saya. Saya yang selama ini merasa bahwa orang tidak menyukai saya nggak punya rasa percaya diri. Karena waktu itu memang kan ukuran yang saya pakai adalah orang menyukai saya secara lahir. Orang akan menyukai saya secara tampilan, secara apa yang saya punya, secara apa yang menempel dalam jasmani saya berpikirnya seperti itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Saya berpikir bahwa Tuhan ini memang luar biasa. Dia mengasihi saya begitu rupa. Dia mengasihi saya dengan sangat mengasihi yang saya nggak pernah dapatkan dari siapapun. Bahkan mungkin biasanya kan orang tua, apalagi kalau anak perempuan itu kan bapaknya itu kan sayang banget ya, pasti sama seperti saya dulu berpikiran. Bapak saya itu sayang sekali sama saya, makanya ketika saya memilih menikahi suami saya yang tidak sepaham, bapak saya kecewa dan marah gitu ya, karena saking sayangnya sama saya. Dan Tuhan ternyata jauh lebih sayang kepada saya daripada apa yang bapak jasmani saya lakukan kepada saya. Saya selalu kehabisan kata-kata kalau misalnya menceritakan tentang kebaikan Tuhan atau pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, Tuhan Yesus memang seperti itu yang akhirnya saya kenal gitu ya. Dari kesengsaraan saya yang saya lewati, yang saya hadapi, hanya Dia yang menguatkan saya, hanya Dia yang memenuhkan apa yang saya butuhkan, hanya Dia yang menyediakan apa yang saya perlukan.
Hanya dia satu-satunya. Sementara orang lain tidak pernah. Ya memang Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dipilih dia untuk membantu saya atau untuk menolong saya. Saya percaya itu, tapi kasihnya itu yang luar biasa itu. Saya tidak sanggup untuk mengeluarkan kata yang pantas untuk Tuhan bahwa dia itu luar biasa. Mungkin kalau ada kata yang lebih dari luar biasa itulah Tuhan gitu loh. Itulah Yesus itu. Oh ya, pernah satu kali waktu saya juga ini ya Pak, dalam pergumulan itu saya merasa sakit gitu ya. Sampai sekarang pun saya sebenarnya gini, merasakan kadang kalau ingat kejadian dulu, karena saya masih manusia daging, saya juga merasa sakit hati ya, merasa sakit hati itu kadang masih ada gitu ya. Sekalipun saya sudah memaafkan suami saya dengan maksudnya tidak sesakit dulu gitu ya. Tapi kadang kalau ingat itu masih bagaimana begitu kan ya. Satu kali saya pernah merasa sakit hati banget gitu loh, sakit hati. Ada satu momen yang mengingatkan saya pada kejadian itu yang sehingga membuat saya sakit hati. Nah di situ kembali saya Tuhan sentuh saya lagi gitu. Satu kali ketika saya berdoa, saya tidak tahu saya mau berdoa apa. Yang pasti kesakitan hati saya ini keluar dengan sendirinya air mata saya. Nah di pemandangan saya waktu itu, saya memejamkan mata karena berdoa ya. Di pemandangan saya waktu itu, saya melihat Tuhan Yesus itu jalan di satu kayak rel kereta api gitu, jalan lurus. Saya ini di belakang Tuhan Yesus. Saya berlari itu ngejar gitu ya. Tuhan tunggu. Kenapa Tuhan kok nggak mau nggak tolong saya? Tunggu saya Tuhan, tunggu saya. Kemudian di satu titik Tuhan berhenti. Tuhan hanya bilang, kamu diam saja. Kamu fokus pada anak-anakmu. Saya yang akan selesaikan semuanya. Nah, di situ saya kembali teringat bahwa Tuhan memang benar-benar tanggung jawab gitu loh atas hidup saya. Ketika saya memilih untuk mengikuti dia benar-benar tanggung jawab gitu. Dia nggak akan membiarkan saya untuk lepas lagi gitu kan. Di situ saya kembali percaya. Ya memang sampai sekarang pun kadang keimanan saya juga kadang naik, kadang juga ada momen-momen tertentu karena saya masih manusia daging, kadang turun seperti itu. Tapi ya kembali lagi Tuhan selalu mengingatkan saya seperti itu untuk saya tetap berpegang teguh kepada janjinya, saya tetap berpegang teguh kepada firman-Nya, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan selalu menyertai saya, bahwa Dia akan selalu Dia merancangkan damai sejahtera buat saya, bukan rancangan kecelakaan yang diberikan pada saya. Kembali saya selalu diingatkan hal-hal yang seperti itu untuk memperkuat iman saya, dan memang itu memperkuat sekali gitu kan. Sampai sekarang pun karena saya terbiasa sendiri, saya hanya punya Tuhan gitu loh. Untuk apa-apa yang saya perlukan, untuk apa-apa yang saya kumpulkan, ya hanya Tuhan jawabannya. Jawabannya pasti ada di Tuhan. Jadi mau enggak mau ya suka nggak suka, atau saya mungkin lelah atau dalam posisi capek sekali, ya saya harus minta tolong Tuhan gitu kan. Sampai dengan saat ini saya menjalani hidup saya yang seperti ini, dan anak-anak saya juga semakin besar ya, mereka juga sekarang sudah, anak saya yang pertama usianya sudah 24 tahun, yang kecil juga 19 tahun, dengan kondisi saya kerja, karena gini ya, dulu saya kerja di Python, setelah saya pindah ke Malang, saya urus anak-anak saya kan juga bekerja asalkan dapat pekerjaan gitu ya, untuk menghidupi saya juga anak-anak saya gitu kan. Dan ketika kembali ke Malang, karena usia saya juga semakin tua, semakin bertambah, jadi ya apapun pekerjaan ya harus saya terima gitu kan. Sekarang sih saya bekerja di satu
satu rumah makan gitu sebagai admin seperti itu. Tapi itu sangat membantu, dan Tuhan memang luar biasa. Ketika saya membutuhkan pekerjaan, Tuhan selalu sediakan gitu kan. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saya. Saya mengasihi Dia dan saya hidup dalam pelayanan di gereja saya yang sekarang saya juga melayani. Anak-anak saya juga sudah bukan usia sekolah lagi, jadi sudah tidak ada istilahnya tanggung jawab, sudah nggak ada. Anak saya memang lulus SMA ya, dua-duanya lulus SMA, karena saya juga tahu diri, tahu kemampuan saya hanya mampu membiayai mereka sampai SMA, dan puji Tuhan mereka juga jadi anak-anak yang baik ya, jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mengerti kondisi, terutama kondisi saya ya sebagai ibunya yang mengasuh mereka dari kecil sampai saat ini. Jadi mereka juga sekarang bekerja juga, dua-duanya anak saya sudah bekerja. Kami saling menopang satu sama lain untuk kebutuhan rumah tangga. Saya juga masih tetap pelayanan seperti itu. Nah, untuk suami saya sendiri, saya sudah mengampuni dia, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada anak-anak saya. Tapi saya sendiri juga masih belajar untuk mengampuni, yang benar-benar mengampuni seperti Kristus mengampuni saya gitu kan. Kristus mengampuni semua dosa-dosa saya, mengampuni apa yang sudah saya lakukan di hari-hari kemarin dengan luar biasa. Saya masih belum bisa seperti itu, jujur. Tapi saya mau belajar gitu, dan saya percaya, saya yakin satu waktu Tuhan akan menyelesaikan semuanya lah buat saya. Tuhan akan membuka semuanya buat saya, dan saya percaya satu kali Tuhan akan memulihkan kami dengan luar biasa, karena saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, dan tidak ada satupun yang mustahil buat Dia. Memang sementara ini saya sebagai manusia daging juga kadang saya membatasi pemikiran saya sampai di sini, bahwa saya tidak akan misalnya tidak akan kembali lagi ke suami saya karena dia sudah seperti ini. Saya memaafkan, tapi saya percaya Tuhan, rancangan Tuhan atau maunya Tuhan, saya tidak bisa memikirkan. Saya hanya menyerahkan diri saya sama Tuhan sampai Dia akan berkarya, sampai pada akhirnya Dia membukakan jalan buat saya, buat suami saya juga. Dan saya juga tetap mendoakan suami saya supaya dia juga diberkati, supaya dia juga merasakan Tuhan dengan secara pribadi seperti itu. Mungkin kesaksian saya seperti ini. Ada mungkin banyak ibu-ibu di luar sana atau perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama atau mungkin lebih parah dari saya. Tapi saya mau membagikan ini kesaksian hidup saya ini, bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, karena Dia hanya satu-satunya, Dialah yang menolong saya. Nah, saya juga mau bersaksi tentang ini kehidupan pribadi saya ya, karena banyak orang-orang di sekitar saya, teman-teman atau kenalan-kenalan seperti itu kan mempertanyakan kepada saya, kenapa saya tidak bercerai saja dengan suami saya dan saya menikah lagi gitu kan. Ini sudah saya pelajari dari lama ketika saya mengikuti pendalaman Alkitab ya, dengan suami istri yang saya ceritakan tadi, seorang pendeta. Saya belajar tentang pernikahan. Seingat saya di Korintus ya itu ya, bahwa di dalam kekristenan itu tidak diperbolehkan untuk bercerai.
Jadi menikah itu hanya satu kali, dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan apa ya, buat saya secara pribadi, ketika saya membaca firman Tuhan itu, ajaran Tuhan itu, memang kan pada dasarnya, pada awalnya itu manusia diciptakan satu laki-laki dan satu wanita. Dan ketika wanita itu dewasa, dia akan menikah dengan istrinya dan dia akan meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup bersama istrinya, dan tidak ya pada awalnya seperti itu dan harus seperti itu gitu kan. Itu yang saya pegang. Nah waktu itu kan ada orang Farisi yang bertanya, kenapa Musa menerbitkan surat cerai? Itu karena kekerasan hatimu. Memang bisa. Saya berpikir juga, ketika saya keras, mungkin saya bisa. Tapi kembali lagi saya baca lagi ayat itu. Tuhan tidak mengizinkan untuk kita bercerai dari suami kita, kecuali, nah ini dari Matius 19 juga ada. Jadi Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah itu juga saya pegang, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan ada ayat lain yang mendukung, kecuali karena maut ya. Kecuali karena maut. Nah itu saya berpikir kan kami masih sama-sama hidup, suami saya hanya meninggalkan saya saja, dan saya juga salah satu dari kami tidak ada yang mati gitu kan. Jadi itu janji itu sudah tetap harus dipegang teguh gitu kan. Jadi itu yang jadi acuan saya atau pegangan saya, kenapa saya tidak memutuskan untuk tidak menikah, yaitu tidak bercerai dengan suami saya, dan tetap menjalani hal seperti ini meskipun sampai sekarang kalau orang bilang itu sifatnya gantung gitu kan, karena suami saya sekarang ini dia ada di Flores sekarang, kembali ke kampung halamannya, dan saya tetap di Malang bersama dengan anak-anak saya. Jadi ayat itu tadi yang saya pegang, kenapa ketika orang-orang bertanya kepada saya kenapa saya tidak bercerai dan kemudian menikah kembali, dan setelah saya baca-baca lagi ayat itu, dan juga di Korintus tentang perkawinan ya, tentang perkawinan dan perceraian, ada di situ juga diajarkan. Memang tidak bisa gitu loh, memang tidak bisa seperti itu. Dulu memang awalnya di awal-awal saya sempat berpikir seperti itu gitu loh. Saya sempat berpikir seperti itu, tapi ketika saya konsultasi dan saya diperlihatkan ayat-ayat itu tadi, ya kembali saya pegang gitu loh, sampai saat ini. Dan kurang lebihnya saya juga masih manusia biasa. Kadang-kadang namanya hati ini juga kadang berpikir, kalau misalnya ada orang pasangan suami istri yang bahagia, saya masih ada rasa kenapa ya saya nggak bisa seperti itu ya. Memang jujur seperti itu, tapi saya harus pegang teguh ayat ini tadi. Saya setia bukan karena saya maksudnya setia sama suami saya, tapi saya setia terhadap janji saya yang sudah saya ucapkan di hadapan Tuhan gitu kan. Ya tadi itu yang saya sebutkan itu di 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 dan ke-11 ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, Paulus ya, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini juga jadi pegangan saya, dan akhirnya juga jadi ini ya, bahwa hidup saya jadi jadi semacam standarisasi ya bagi kehidupan rumah tangga saya, bahwa saya cuma punya 2 pilihan. Satu, saya harus kembali lagi kepada suami saya, suami perjanjian saya di hadapan Tuhan, atau saya hidup sendiri dan tetap bersama Tuhan. Itu aja
buat saya sih itu aja gitu loh. Dan saat ini mungkin saya ada di posisi saya hidup sendiri tapi di dalam Tuhan gitu kan. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan nanti akan memulihkan kehidupan rumah tangga saya atau seperti apa. Saya juga tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan pasti akan pasti akan merancangkan yang terbaik. Maksud saya endingnya ini akan baik gitu loh buat saya. Memang kadang saya berpikir, saya kepo gitu kan ya. Gimana sih endingnya kisah hidup saya ini? Kadang saya berpikir seperti itu. Tapi kembali lagi saya diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang dia rancangkan buat anak-anaknya, apalagi orang yang mengasihi dia, itu baik adanya. Dan ya itulah yang saya pegang. Apapun endingnya, ya sudah. Sekarang kita jalani aja. Saya jalani aja. Saya tetap berpegang teguh, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai saya. Memang dalam kehidupan ya ada pasang surutnya gitu ya. Ada permasalahan yang kadang-kadang saya capek gitu loh. Pernah satu kali memang saya dalam doa, Tuhan saya capek. Kapan sih semua ini berakhir? Saya lelah sekali Tuhan. Terus saya berpikir, apalagi tahun-tahun terakhir ini ya, sejak ada pandemi itu kan, waduh susah sekali gitu ya. Tapi buktinya saya mampu menjalaninya sampai saat ini. Karena Tuhan menyertai saya, karena Tuhan memelihara saya. Itu kuncinya. Nah itu kemudian di satu waktu ketika saya down, saya juga berpikir kok sulit sekali ya masalah ini ya. Secara ekonomi juga kok tambah sulit, kok kayak nggak ada perubahan juga dalam ekonomi saya, nggak ada semuanya jadi semakin sulit, apalagi semakin mahal atau semakin waktu pandemi kemarin, waktu awal-awal itu kan sempat saya kerja masuk dalam 1 bulan itu masuk setengah bulan gitu ya. Jadi otomatis karena saya bekerja ikut orang, waktu yang nggak kerja itu pasti nggak dihitung gitu loh. Jadi nggak gajinya itu setengah gitu kan. Ya sempat berpikir, waduh kok begini ya, saya merasa sulit gitu loh. Nah, tapi ketika saya berdoa, saya merasa bahwa seolah-olah Tuhan bilang gini, sesulit apapun, mungkin tahun ini kamu merasa sulit, tahun depan mungkin akan lebih sulit, tapi sudahlah, ayo kita jalani sama-sama. Bukankah kamu sudah percaya sama aku? Nah itu yang ketika saya berdoa terus ada saya percaya sih itu Roh Kudus yang mengatakannya kepada saya. Ya sudah, ayo kita hadapi sama-sama. Dan saya percaya pasti endingnya akan baik gitu. Puji Tuhan, saya berharap bahwa apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya ceritakan, apa yang sudah saya saksikan tentang kebaikan Tuhan, ini menjadi berkat buat semuanya. Dan semakin menguatkan iman percaya saya. Demikian juga bukan hanya buat di sini yang menyaksikan, tapi buat saya pribadi. Saya juga akan semakin dikuatkan gitu loh. Saya akan semakin dikuatkan, saya akan semakin memiliki rasa percaya diri saya juga semakin karena saya merasa diberkati, saya juga harus mau membagikannya kepada orang lain gitu. Ya mungkin sekian aja. Sebelumnya saya sendiri juga mungkin nggak tahu ya kenapa saya seperti itu, dan itu saya percaya itu Roh Kudus yang tuntun juga, Pak. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang tuntun. Jadi yang dari apapun yang saya alami, saya mungkin bisa aja ya lari kemana gitu ya, atau mungkin kembali ke asal saya, ke saudara-saudara saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya kenapa ada sesuatu yang menahan bahwa saya selalu diperingatkan bahwa Tuhan itu sudah setia
Dia sudah setia, dan itu tadi saya ceritakan dari awal. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab ketika saya bahkan ketika saya belum percaya dia, tapi ketika saya menyatakan diri, ya waktu dalam perkawinan kan saya disumpahkan ya harus mengikuti dia. Itu sudah dipegang gitu loh sama Tuhan ternyata. Jadi dia nggak lepas tangan, apapun yang saya alami dia nggak lepas tangan. Di situ saya merasa bahwa ada satu pribadi yang setia terhadap saya. Sekalipun pada akhirnya saya merasa dikhianati ya oleh siapapun yang dekat dengan saya, oleh suami saya, oleh keluarganya, oleh siapapun, mungkin oleh teman saya. Tapi ada satu pribadi yang setia gitu loh Pak. Itu aja yang mungkin saya rasakan. Dan saya nggak ngerti kenapa saya sampai seperti itu. Saya ya karena Tuhan tanggung jawab, karena dia sudah pilih saya, dia juga akan pertahankan itu. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.